Diplomasi yang dimediasi oleh Pakistan belum berhasil. Lalu apakah Rusia akan menjadi penengah terakhir atau justru memicu perang yang lebih besar? Pak Dian. Terima kasih. Tadi konfrontasi atau diplomasi, saya mengingatkan kembali ada kesamaan proses antara yang negosiasi sekarang berlangsung sama proses JCPOA. 2002 mulai 10 tahun perkembangannya sangat lambat, baru 2013 mulai intensif. Pertemuannya juga lebih intensif, praktis, lancar. Itu era Obama? Era Obama. Okay. Kenapa? Karena ketika itu lupakan Cina. Cina itu 2002 ketika isu ini muncul masih belum seperti Cina yang sekarang. Okay. 2013 juga. Tapi kita ingat kiprahnya Rusia itu juga sudah bermain di Crimea. Dia duduki Crimea. Yeah. Dan Amerika tidak bisa apa-apa. Artinya apa? Amerika hanya bisa ngomong tapi lawan seperti Rusia nggak berani. Kalau lawan Venezuela jago dia. Nah, dengan posisi seperti ini Rusia memainkan kembali. Di saat-saat kritikal seperti ini Rusia mulai bermain. Cina seperti biasa lebih banyak wait and see. Okay. Orang bilang. Nah, sekarang Rusia mulai, makanya Iran pun memahami proses yang sebelumnya bahwa di saat seperti ini Rusia bisa dijadikan andalan untuk mulai menghadapi Trump yang seperti ini. Makanya saya yakin ketika Rusia sudah memutuskan, apalagi hubungannya sangat baik dengan Iran, buat saya ini kunci kepada proses diplomasi yang sekarang katanya masih buntu. Tapi ada yang bilang gagal, buat saya belum gagal lah. Tapi masih berlangsung. Nah, itulah pentingnya peran kenapa Iran sama Rusia sekarang mendekat. Jadi Rusia akan memainkan peran sekarang? Akan memainkan peran seperti ketika JCPOA dulu. Di saat kritikal dia masuk. Baik. Kalau Mas Hasibullah penilaiannya seperti apa? Ya, kalau kita bicara tentang Rusia dan peran mediasi, saya optimis dan paling tidak berharap ini segera akan ada aktornya, terutama mungkin Rusia atau mungkin Cina atau negara manapun sesuai dengan karakternya masing-masing. Tapi menurut saya yang harus kita kawal mestinya bareng-bareng bahwa tata kelola global ke depan mestinya mengalami perbaikan setelah semua ini berakhir. Dan salah satu koreksi yang paling keras menurut saya, betapa politik standar ganda itu menjadi problem yang luar biasa. Negara punya hak untuk bekerja sama dengan manapun, tapi kalau kemudian pembelaannya membabi buta, seperti dilakukan oleh Amerika terhadap Israel, dilakukan Trump terhadap Netanyahu, bahkan walaupun Netanyahu sudah dijadikan sebagai tersangka begitu, tetap aja tidak ada proses hukum yang adil, maka bagi saya itu adalah matinya keadilan. Indonesia harus punya peran juga di situ karena salah satu nilai daripada kontribusi kita dalam konteks global adalah berdasarkan nilai-nilai keadilan. Terima kasih Mas Hasibullah. Jadi Pak Prof Rudi, Rusia akan menjadi juru damai atau justru aktor kunci yang mendamaikan atau justru aktor yang membelah? Aktor kunci yang mendamaikan. Kenapa saya berangkat dari strategic comprehensive partnership ini, strategic comprehensive partnership yang dibuat barusan antara Rusia dan Iran. Jadi mendamaikan dalam arti ya harus punya leverage. Mendamaikan berarti harus punya irisan. Nah, irisannya dalam strategi comprehensive partnership ini adalah economically focus, military focus, dan politically focus. Tapi saya ingin membawa ke belakang sedikit, Mbak. Kenapa saya Iran seperti karena ini? Karena dia memang mengaplikasikan civis pacem para bellum. Dari waktu yang dia berhenti dalam artian aman, itu bagi dia adalah persiapan perang. Makanya saya ada mendengar bagaimana Legend Ibrahim mengatakan bahwa Amerika sedang bernegosiasi terhadap dirinya sendiri. Nah, apa artinya? Dia benar-benar akan memegang, uphold their national interest dalam hal ini, nuklir setinggi-tingginya, karena itu adalah memang harga leverage dia yang tertinggi dalam hal ini. 40 tahun di embargo itu waktu untuk Iran bersiap ya. Terima kasih Prof Budi, Pak Dian, dan juga Mas Hasibullah telah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, diplomasi yang buntu kini berujung pada adu kekuatan antara poros Iran-Rusia melawan blokade Amerika. Apakah ketegangan ini akan melahirkan resolusi baru atau justru menjadi sumbu ledak bagi konfrontasi baru? Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.